Halo Sobat Nime, apa rencana kalian malam minggu nanti? Apakah jalan-jalan bareng doi? Apa cuman ikut-ikutan keliling komplek biar tidak dibilang jomblo? Waduh, stay halal brother, stay halal. Dalam kesempatan kali ini kita gas lagi yuk, Martial God Ausrah. Langsung aja kita gas. Saat ini sedang terjadi suatu pertarungan antara Feng dan Gong Luyun. Dan untuk membalaskan dendam karena keluarganya telah dibantai oleh orang-orang yang disuruh oleh Gong Luyun, di sini Feng pun tanpa ampun menyiksa Gong Luyun sebelum ia mengeksekusinya. Melihat anak semata wayangnya dipenggal membuat si kampret ini histeris. Ia sangat-sangat histeris melihat hal itu. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengeksekusi siapapun yang ada di tempat ini. Tapi tindakan si kampret ini pun tidak dibiarkan begitu saja, karena saat ini seluruh World Spirits abu-abu yang ada di sana mencoba menghentikannya. Pasukan si kampret-kampret ini mencoba bertarung dengan para World Spirits, tapi World Spirits ini pun datang untuk melindungi Feng. Mereka, para World Spirits ini menggunakan teknik dengan cara memanggil formasi naga badai. Tapi teknik itu juga dilawan dengan teknik tinju surga milik si kampret ini. Melihat si kampret ini mencoba menyerang, membuat para World Spirits ini mengarahkan serangan mereka ke arah si kampret ini, yang membuat si kampret ini pun sempat terpaku beberapa saat di bawah sana. Serangan itu memang cukup kuat dan membentuk suatu awan tornado, tapi serangan itu tidak cukup kuat untuk mengeksekusi si kampret ini. Si kampret ini yang sudah sangat murka, ia pun melepaskan seluruh ki miliknya. Tekanan yang dikeluarkan oleh si kampret ini sangatlah tidak main-main. Bahkan si kampret ini sudah sangat kalap, yang menggunakan suatu pil terlarang untuk memaksa tubuhnya mengeluarkan ki yang di luar nalar manusia. Si kampret ini yang sudah memakan pil itu membuat tubuhnya kini mengeluarkan aura hitam. Dengan sekali tebasan energi itu membuat para World Spirits yang ada di sini langsung terhempas. Melihat para World Spirits ini tidak berguna di hadapan si kampret ini, kini Feng malah menghampirinya. Melihat Feng datang menghampirinya, si kampret ini malah memerintahkan seluruh prajuritnya yang ada di sini untuk mengeksekusi semua orang yang ada di tempat ini lagi. Mendengar hal itu, Feng pun tahu. Ia juga mendengar suara kepanikan mulai terdengar di mana-mana. Di sini Feng pun tidak ingin karena dirinya lagi-lagi banyak orang yang tidak berdosa harus tewas. Feng juga memberikan suatu penawaran. Jika si kampret ini ingin Feng terluka dan juga disiksa, maka lakukanlah. Dan si kampret ini harus berjanji satu hal, untuk tidak melukai orang-orang yang ada di tempat ini. Melihat tekadnya Feng, si kampret ini pun sedikit memujinya. Ia juga menerima penawaran itu dengan syarat Feng harus memotong anunya. Ya, anunya bangke. Mendengar hal itu, di sini Egi pun tidak terima jika Feng harus terkena kebiri. Waduh. Ia mengatakan walaupun si kampret itu telah menggunakan pil haram itu, jika Feng mau meminjamkan tubuhnya seperti sebelumnya, Egi yakin kalau mereka berdua pasti dapat mengalahkan si kampret itu. Melihat Feng yang masih terdiam dan terpaku setelah mendengar syarat dari si kampret ini, membuat kampret ini pun malah menjadi-jadi. Ia mengatakan kalau dirinya akan menangkap dua anak gadis itu yang merupakan kekasih Feng, dan ia akan membuat seluruh prajuritnya yang ada di sini untuk dengan gadis itu. Dan tentunya ia harus melakukan hal ini di depan mata Feng dan di depan puluhan ribu prajuritnya. Mendengar hal itu, Feng pun murka, tapi ia tahu kalau ia tidak dapat mengalahkan si kampret itu dalam mode normal. Dan ia juga menolak jika harus menyerahkan tubuhnya kepada Egi seperti sedia kala. Di sini Feng pun juga tahu kalau misalnya dirinya tewas, maka Egi tidak bakal ikutan tewas. Egi pasti akan kembali ke dunia spiritnya karena kontrak mereka akan terputus. Jadi saat ini Feng pun sudah tidak memiliki suatu beban jika memang ia harus memotong anunya demi menyelamatkan seluruh sekte. Tapi ketika Feng ingin memotong anunya, tiba-tiba ada yang berteriak dan ternyata suara itu berasal dari Pak Tua Kuning ini. Melihat Pak Tua Kuning ini datang, membuat si kampret ini pun bertanya-tanya kenapa Pak Tua ini harus datang ke tempat ini. Dengan santuy, Pak Tua ini mengatakan kalau Feng adalah temannya. Mendengar hal itu membuat si kampret ini pun kesal. Ia juga mengatakan walaupun Pak Tua Kuning ini adalah pimpinan dari klan Qi, ia juga tidak akan ragu-ragu menghajarnya karena Pak Tua ini
mencoba untuk melindungi Feng. Si kampret ini yang sudah kalap, ia pun melakukan inisiasi untuk menyerang. Tapi tinju si kampret ini dapat ditahan dengan sangat mudah. Bahkan Pak Tua Kuning ini pun sangat kesal, ia menangkap dan membantingnya ke lantai. Tak hanya sampai di sana saja, ia juga memijak-mijak si kampret ini karena ia sangat kesal karena si kampret ini berani-beraninya berlagak sok jago di depannya. Walaupun mereka ini sama-sama di ranah Profon tingkat 9, tapi terlihat sangat jauh perbedaan kekuatan di antara mereka. Tak hanya marah kepada si kampret itu, Pak Tua Kuning ini juga sangat kesal dengan para prajurit-prajurit si kampret ini yang memerintahkan mereka semua yang ada di sana untuk berlutut dan menyuruh mereka untuk menampar diri mereka sebanyak 100 kali. Salah satu dari prajurit yang ada di sana mencoba menjawab kalau mereka hanya menjalankan perintah. Tapi hal itu pun malah membuat Pak Tua Kuning ini kesal dan langsung memijak kepalanya. Setelah puas menghajar mereka semua, Pak Tua Kuning ini pun bertanya kepada Feng, apakah Feng sudah lega dan juga puas? Di sini Feng pun mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Pak Tua Kuning ini. Jika tidak, anunya bakal kepotong. Waduh. Tapi Pak Tua Kuning ini pun mengatakan ia tidak suka dipanggil senior. Ia juga meminta agar dipanggil kakak oleh Feng. Waduh. Ia juga mengumumkan barang siapa yang berani mengganggu Feng maka ia akan menghajarnya. Dan tentu saja hal itu membuat bapaknya Lu Yun ini kesal dan juga pasrah karena ia tahu ia tidak akan dapat melawan orang yang ada di depan sana. Kini Pak Tua Kuning ini meminta agar rombongan si kampret ini segera pergi. Dan pada sore harinya rombongan si kampret ini yang berjalan menuju kediamannya. Di sana rombongan itu juga dihadang oleh seseorang dan jelas orang itu adalah Feng. Si kampret ini pun tahu kalau itu adalah Feng yang menyuruh seluruh penjaganya untuk menghajar Feng. Tapi para kroco-kroco itu bukanlah lawan yang pantas untuk dirinya. Ia bahkan mengeluarkan suatu pedang sihir miliknya. Dan siliran kampret ini pun baru sadar kalau ternyata War Spiritus abu-abu yang ia temui di hutan adalah Feng. Kini, si kampret ini pun tahu kalau ia saat ini tidak dalam kondisi yang fit untuk bertarung. Karena saat ini ia baru saja merasakan efek balik dari pil haram yang baru saja ia makan tadi siang. Tapi ia juga memiliki suatu rencana untuk memakan pil kedua untuk mendapatkan kekuatan itu kembali. Walaupun ia harus tewas setelah memakan pil kedua itu. Tapi di sini Feng pun tahu apa yang akan dilakukan oleh si kampret itu. Jadi ia pun langsung memutuskan tangan si kampret itu. Ternyata tak sampai di sana saja, Feng juga mengincar dagu dari si kampret itu dengan menggunakan lututnya, yang membuat si kampret itu langsung tersungkur ke tanah. Si kampret ini pun tahu kalau ia tidak dapat mengalahkan Feng dalam kondisinya seperti ini, jadi ia meminta agar dieksekusi saja. Tapi di sini Feng pun tidak mau, ia akan menyiksanya dahulu sebelum ia mengeksekusinya. 3 hari kemudian, di kediaman Gong Lu Yun, mereka pun didatangi oleh orang-orang dari klan Lin. Para orang-orang ini pun datang dan bertanya kenapa tuan mereka juga belum kembali setelah mereka pergi dari tempat ini. Karena mereka mendengarkan suatu kabar kalau tuannya datang bersama dengan keluarga Gong. Si kampret ini mengaku kalau Tuan Lin dihajar habis-habisan oleh Qi Feng. Dan ia menduga kalau Liran ini diculik dan dipenjarakan oleh Qi Feng. Di sini orang-orang ini pun tidak percaya dengan hal itu. Mereka mengatakan kalau Qi Feng itu merupakan master yang sangat terhormat dan tidak akan melakukan hal seperti ini. Karena hal ini pasti akan menyinggung istana Kirin. Dan tak lama setelahnya ada emak-emak yang datang. Emak-emak ini pun datang dan mengamuk kepada suaminya karena ia mendapatkan kabar kalau anaknya Gong Lu Yun sudah tewas. Dan ia juga mengatakan walaupun Gong Lu Yun ini bukanlah anak kandung si kampret ini, tapi ia tidak selayaknya membiarkan Gong Lu Yun harus tewas. Emak-emak ini juga sangat benci dan juga kesal dengan suaminya karena ia mendapatkan kabar juga kalau suaminya ini telah mengeksekusi Tuan Liran. Dan hal itu pun diperkuat dengan adanya tubuh Liran yang menggantung di salah satu ruangan yang ada di tempat ini. Dan tentu saja hal itu membuat orang-orang dari klan Lin ini mengamuk karena tuannya telah dieksekusi. Jadi mereka pun menyuruh pasukannya yang ada di tempat ini untuk segera mengeksekusi semua orang yang ada di kota ini, termasuk warga sipil yang tidak berdosa. Waduh. Padahal semua ini adalah perbuatan Feng. Setelah puas balas dendam, Feng kini pun kembali ke kediaman anak-anak keluarga Chu.
Di sana ia pun membagikan buku-buku teknik bela diri dan juga beberapa herbal. Di sini Feng pun juga pamit kembali, ia akan kembali ke sekte untuk melakukan sesuatu dan ia akan membawa mereka nanti kembali saat sekte sudah dalam kondisi yang sedikit lebih kondusif. Dan kini Feng pun pergi menuju sekte Azure Dragon. Di dalam perjalanan, ia dan Eggy pun menemukan sesuatu yang bercahaya dari bawah sana. Eggy pun menyadari kalau ini merupakan pintu masuk menuju makam kaisar. Dan mereka pun langsung menuju masuk ke arah pintu yang bercahaya itu. Di sana mereka pun menemukan suatu bangunan di dalam sana. Di sana juga mereka pun menemukan suatu sumber energi yang tentu saja hal ini membuat Eggy sangat senang. Di sana juga Feng pun menyerap semua energi itu yang membuat Eggy kini naik level ke ranah Profound tingkat 3. Mereka yang sedang asik-asik menyerap sumber energi, tiba-tiba ada seseorang yang berbicara dari belakang. Dan ternyata ia adalah Pak Tua ini. Di sini Feng pun cukup bingung dan ia juga bertanya apakah Pak Tua ini adalah pendiri sekte. Dan hal itu pun ternyata dibenarkan oleh Pak Tua ini. Ia juga memuji Feng karena Feng ini sudah naik level begitu cepat hanya dalam waktu 4 tahun saja. Ia juga memberikan sesuatu untuk Feng. Kenapa ia begitu baik? Ya, karena ia tahu Feng adalah murid dari sekte Azure Dragon dan Feng juga merupakan seorang penerus dirinya. Sambil berjalan menuju tempat yang dijanjikan oleh Pak Tua ini pun mengatakan kalau di dalam sana banyak sekali sumber-sumber energi dari para kultivator yang berada di ranah event, tapi mereka sudah tewas. Mendengar hal itu, Eggy pun sangat antusias, karena memang berarti akan ada banyak sekali sumber energi yang dapat diserap oleh Feng. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Eggy ini dapat didengar oleh Pak Tua itu yang membuat situasi menjadi canggung. Mereka yang berjalan terus ternyata saat ini mereka menuju kolam yang ada di dalam gua. Di sana Feng pun yang berendam, ia menyerap seluruh energi yang dapat ia serap dan ia langsung naik level ke ranah origin tingkat 9. Di sana juga mereka pun mendapatkan tubuh dari Pak Tua itu karena memang yang berbicara dengan mereka ini saat ini hanyalah kesadaran dari Pak Tua itu. Pak Tua ini juga meminta agar Feng berjanji kepada dirinya untuk membantunya untuk bangkit kembali. Dan ia juga berjanji akan memberikan Feng suatu keuntungan yang sangat luar biasa. Dan ia juga akan memberikan skill rahasia miliknya untuk Feng. Setelah mendengar itu semua, kini Feng pun ingin pergi kembali ke sekte Azure Dragon. Tapi setelah mereka keluar dari tempat itu, Eggy pun mengatakan kalau ia sangat curiga dengan Pak Tua itu. Eggy mengatakan kalau ia sangat curiga dengan Pak Tua itu. Dan ia curiga bukan tanpa alasan, karena di tempat itu mereka menemukan banyak sekali sisa-sisa tubuh dari para kultivator. Dan kenapa hanya tubuh milik Pak Tua itu saja yang masih utuh di tempat ini? Di sini Eggy pun curiga kalau Pak Tua itu memanfaatkan rekan-rekannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi karena ia tidak cukup kuat, ia pun memisahkan tubuh dan kesadarannya sebelum ia benar-benar tewas. Dan kenapa ia meminta untuk dibangkitkan kembali? Pasti ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Dan Eggy menebak kalau orang itu tidak memiliki niat baik untuk Feng di masa depan. Mendengar hal itu, Feng pun malah kesal dengan Eggy karena Eggy malah mencurigai master pendiri dari sekte Azure Dragon yang merupakan orang yang sangat Feng hormati. Tapi Feng pun juga tidak memungkiri jika memang Pak Tua itu memiliki niat buruk kepada dirinya di masa depan. Kini, Feng pun kembali menuju sekte Azure Dragon. Di sana, Feng pun disambut baik bak pahlawan, karena memang ia berhasil menyelamatkan sekte itu. Bahkan, kini Feng terkenal di kalangan ciwi-ciwi. Feng yang berjalan mencari Suro dan Sumai, ia malah bertemu dengan Master Sekte. Di sana juga, Master Sekte pun mengajak Feng untuk pergi ke suatu tempat yang sangat menyenangkan, yaitu pertemuan 100 sekte. Di dalam event pertemuan 100 sekte, di mana di tempat itu akan diadakan suatu pertarungan para murid dan juga para master dari setiap sekte yang akan membuat sekte mereka menjadi terkenal di daratan. Dan di sini Feng pun paham dan ia juga berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membuat nama sekte Azure Dragon kembali menjadi nama sekte besar. Dan Pak Tua ini pun bertanya, apakah Feng tahu tentang sekte Jade Maiden? Mendengar nama itu, sepertinya Feng tidak asing dan ia juga tahu kalau sekte itu adalah sekte yang para murid-murid kultivatornya hanyalah seorang wanita-wanita mentok. Dan sekte itu juga merupakan salah satu dari 5 sekte besar di provinsi Asura.
Dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Ia pun juga mengatakan kalau dirinya memberikan suatu tunangan untuk Feng, yang merupakan murid terbaik nomor 1 dari sekte itu. Mendengar hal itu tentu saja Feng sangat antusias dan ia juga meminta untuk sesegera mungkin berangkat ke tempat para sektenya ciwi-ciwi. Waduh, berangkat kuy. Setibanya mereka di sekte Jade Maiden, Feng pun melihat banyak ciwi-ciwi seksi. Tapi di sana ia cukup kecewa dengan ciwi-ciwi ini karena memang tidak ada yang semontok Suro. Karena memang kemontokan Suro sudah di luar nalar. Waduh. Para ciwi-ciwi yang mendengar hal itu ia pun cukup kesal karena selain menghina, Feng juga menatap bukit boba milik mereka. Dan di sana Feng pun berdalih kalau nggak mau dilihat ya ditutup dong beb. Mendengar hal itu tentu saja membuat para ciwi-ciwi ini kesal. Lalu si kakek tua ini yang melihat pertikaian mereka, ia pun mengatakan kalau mereka memiliki suatu urusan di tempat ini. Dan mereka juga adalah orang-orang dari sekte Asu Dragon dan meminta agar diantarkan menuju master mereka. Sesampainya di sana, ternyata master sekte mereka ini adalah MILF seksi ini. Dan ternyata MILF ini memiliki suatu hubungan yang spesial dengan si kakek tua itu. Waduh, pandai juga si kakek nih. Dan hal itu pun tentu saja membuat gadis-gadis ini menjadi ngeri kenapa master mereka malah tertarik dengan kakek tua itu. Kakek tua ini pun berbisik kepada Feng kalau MILF itu sebenarnya usianya cuma berbeda 2 tahun dengan dirinya. Tapi ia menggunakan suatu teknik misterius yang membuat tubuhnya tetap montok di usianya yang nenek-nenek. Waduh. Kalau ada teknik ini pasti laris nih dibeli sama ibu-ibu Indonesia. Waduh. Keesokan harinya, Feng pun dicomblangi oleh kakek tua itu untuk mendekati calon tunangannya yang berada di dalam kereta kuda ini. Di sana, Feng pun menggunakan kesadaran ilahinya dan mencoba mendengar pembicaraan apa yang ada di dalam kereta kuda itu. Dan ternyata para ciwi-ciwi itu sedang bergosip. Mereka pun mengatur suatu rencana untuk mempermalukan Feng. Karena ia tahu ada kampret lainnya yang cukup kuat yang juga menyukai gadis cantik ini. Mendengar gosip para ciwi-ciwi membuat Feng cukup kesal dengan sikap para ciwi-ciwi itu. Dan tak lama setelahnya benar saja muncul kampret ini. Mendengar kalau si kampret ini muncul, keluarlah seorang gadis montok dari dalam tenda. Dan ternyata gadis montok ini adalah seorang junior dari tunangan Feng. Ia mengatakan kalau seniornya telah memutuskan untuk bertemu dengan si kampret ini. Dan benar saja, tak lama kemudian muncullah gadis cantik ini. Feng yang melihat gadis itu, ia pun mengatakan memang sih cantik, tapi nggak secantik Egi. Waduh, mendengar hal itu Egi malah besar kepala. Melihat gadis itu, Feng pun juga mengatakan walaupun gadis itu cukup cantik, tapi ia tidak secantik gadis White Tiger yang ia temui beberapa waktu lalu. Dan gadis ini juga tidak secantik dan semanis dua bersaudara ini. Sedangkan si kampret ini pun yang mendekati gadis cantik itu, ia pun dihalang-halangi oleh gadis montok yang mengatakan kalau seniornya sudah memiliki seorang tunangan, yaitu si kampret Feng. Mendengar hal itu, si kampret ini pun tentu saja kesal. Ia mengatakan kalau Feng itu tidaklah pantas dengan gadis cantik ini, karena Feng hanyalah murid dari sekte kelas 2. Si kampret ini juga mengatakan kalau dirinya akan pergi menemui master sekte untuk membatalkan pernikahan si gadis cantik itu. Tapi Feng yang mendengar hal itu ia pun cukup kesal dan memanggil si kampret ini. Si kampret ini yang tahu kalau ada Feng di depan matanya, ia juga ingin menghajarnya dan mempermalukan Feng di hadapan gadis-gadis cantik itu. Dan benar saja, si kampret ini malah menggunakan kekuatannya untuk memanggil sihir besar untuk menghajar Feng. Tapi di sini Feng pun santuy saja. Ia cukup mengulurkan tangannya saja dan BAM! Terjadilah suatu ledakan besar di awan sana yang membuat sihir itu menghilang hanya dalam sekejap mata. Si kampret ini yang pantang menyerah, ia pun memanggil pedang raksasanya untuk mencolok Feng. Dan lagi-lagi Feng pun santuy saja. Dengan tinjuannya, Feng pun dapat menghancurkan pedang itu. Selain itu, Feng pun juga melakukan inisiasi untuk menendang si kampret itu. Dan ia juga menggamparnya di hadapan umum. Di sini Feng pun juga mengatakan kepada si gadis cantik kalau gadis itu tidak begitu menarik untuk dirinya dan ia juga tidak pantas untuk menjadi istrinya. Dan Feng pun akhirnya pergi begitu saja. 3 hari setelah kejadian itu, Feng yang sedang santuy-santuy di bawah pohon, ia pun dihampiri oleh gadis montok ini. Ia mengatakan kalau seniornya memanggil Feng. Tapi di sini Feng pun tidak peduli dengan hal itu.
Tapi si gadis montok ini pun tidak kenal menyerah. Ia pun memohon dan membujuk Feng untuk menemui seniornya sekali saja. Dan akhirnya Feng pun luluh setelah ia melihat bukit boba si gadis montok ini ternyata besar banget. Kini Feng pun pergi menemui gadis cantik itu. Di sana ia pun mencium aroma yang sangat-sangat manis seperti strawberry candy. Waduh, tak lama setelahnya gadis cantik ini pun muncul. Ia mengatakan dan meminta maaf kepada Feng tentang apa yang terjadi kemarin itu. Gadis cantik ini mengatakan kalau ia sebenarnya belum ingin menikah dengan seseorang. Mendengar hal itu, Feng malah jengkel dan ia juga kesal. Terlebih lagi ketika ia mendengar kalau si gadis cantik ini tidak ingin menikah seumur hidupnya. Feng yang jengkel, ia ingin pergi saja dari tempat ini. Tapi Feng malah dihalang-halangi oleh gadis montok ini. Kini si gadis cantik ini juga membawakan suatu teh untuk Feng sebagai permintaan maafnya. Dan Feng pun akhirnya meminum teh itu. Dan lagi-lagi, Feng pun terkena obat yang sama yang membuatnya menjadi ngaceng. Di sini, Feng pun tidak ingin terkena 2 kali dari obat yang sama. Obat yang ia terima saat ia pertama kali Suro untuk pertama kalinya. Tapi kali ini Egi pun membantu Feng untuk memblokir racun itu. Bukan racun sih, obat kuat. Di sini Feng pun mendengar kalau ternyata hal itu dilakukan sengaja agar Feng dengan si gadis montok, agar pertunangannya dengan gadis cantik ini dibatalkan. Di sini Feng pun sangat jengkel. Ia langsung saja ingin mengacaukan rencana mereka dengan cara mencomot gadis cantik ini dan langsung saja merobek-robek pakaiannya. Dan ia juga langsung melakukan dengan sangat agresif di depan gadis montok itu yang hanya dapat melihat mereka. Di sini nih, kalau Bang Jack, waduh, bakal Bang Jack sikat semuanya, waduh. Kalau perlu satu sekte kita libat sikat, waduh. Dan sampai di sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 나 혼자만